Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik Ibu kelas 9. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk mengawali pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami tujuan pidato persuasif dan langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Untuk materi nanti silakan kalian perhatikan di slide selanjutnya. Materi pembelajaran kita adalah tujuan pidato persuasif dan langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan itu adalah tujuan dari pidato persuasif. Pada umumnya, pidato persuasif digunakan untuk memengaruhi, membujuk atau mengajak pendengar atau audiens. Ajakan tersebut harus diperkuat oleh argumen-argumen yang disusun pembicara. Namun, pidato persuasif tidak digunakan untuk membujuk pendengar. Selain untuk membujuk pendengar, pidato persuasif juga mempunyai tujuan lain. Agar lebih jelas, coba perhatikan tujuan pidato persuasif di penjelasan Ibu selanjutnya. Nah, untuk tujuan pidato persuasif itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah di sini memberikan informasi kepada pendengar. Nah, maksudnya adalah pidato persuasif berisi berbagai macam informasi. Informasi-informasi dalam pidato persuasif digunakan untuk menguatkan argumen pembicara sebelum mengajak pendengar. Diharapkan dengan informasi-informasi tersebut, pendengar lebih mudah memahami tujuan dan ajakan pembicara. Yang kedua, tujuan dari pidato persuasif adalah meyakinkan pendengar. Maksudnya di sini adalah pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan pendengar atau audiensi. Pembicara menyampaikan berbagai macam argumen agar pendengar yakin dan mempercayai isi pidato yang disampaikannya, agar dapat meyakinkan pendengar. Isi pidato harus benar-benar menarik dan benar. Menarik artinya dapat memancing perhatian pendengar dengan penyampaian yang menarik. Benar artinya dibuat dengan berbagai macam data yang sesuai dengan tema dan tujuan pidato yang disampaikan. Tujuan yang ketiga adalah menghibur pendengar. Nah, di sini menghibur pendengar yaitu adalah pidato persuasif dapat disisipi sedikit humor atau lelucon. Humor dan lelucon yang dimasukkan dalam pidato persuasif bertujuan untuk menghibur pendengar. Namun, dalam menyampaikan pidato persuasif, jangan sering-sering menyampaikan humor. Humor yang berlebihan akan mengalihkan tujuan utama pidato persuasif, yakni meyakinkan, membujuk, dan menggerakkan pendengar. Yang keempat, tujuan dari pidato persuasif adalah menggerakkan pendengar. Pidato persuasif bertujuan untuk menggerakkan pendengar. Tujuan ini adalah tujuan utama dalam pidato persuasif. Pendengar akan tergerak melakukan apa yang disampaikan pembicara jika mereka sudah yakin. Keyakinan pendengar didapat dari argumen-argumen kuat yang disampaikan pembicara. Nah, ini adalah penjelasan Ibu untuk 4 tujuan dari pidato persuasif. Ibu harap peserta didik Ibu kelas 9 bisa mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif
Pidato persuasif mengandung informasi penting. Informasi penting dalam pidato persuasif terletak pada bagian isi pidato. Informasi dalam pidato persuasif dapat berupa data, opini, ataupun ajakan yang disampaikan oleh pembicara. Selain informasi penting, pidato persuasif juga mempunyai pesan yang tersirat dalam isi pidato. Pendengar dapat menyimpulkan pesan dengan mencermati informasi-informasi penting dalam pidato persuasif yang telah ditemukan. Nah, langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama adalah membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Langkah yang ketiga adalah menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca dan didengar. Nah, Ibu harap peserta didik kelas 9 sudah dapat memahami dan mengerti apa tadi tujuan dari pidato persuasif dan langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk materi selanjutnya, silakan kalian pelajari terlebih dahulu sebelum Ibu menjelaskan. Dan Ibu harap kalian selalu semangat belajar di rumah. Ingat, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.